ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa'ala karuniakan. Dan termasuk di antara nikmat Allah, kita mampu melaksanakan ketaatan berupa sholat zuhur secara berjamaah. Dan sekarang kita duduk di majelis ilmu yang ini merupakan majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara ini tidak akan dapat kita laksanakan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Dan jikalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Tidak seorang pun di antara kalian yang mampu melaksanakan amal ketaatan yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati bagi siapa yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Allah memudahkan bagi mereka yang Allah kehendaki untuk melaksanakan ketaatan dan mampu menghindarkan diri daripada perkara maksiat dan dosa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 rukunnya, yaitu asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat, atau ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian syukur dengan hati, asyukru bil qalb, dengan meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukun syukur yang ketiga yaitu asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh. Maknanya apa? Semakin kita mendapatkan nikmat, maka kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita berada di tanggal berapa Ramadan? Berapa? 13. Dan sebagian di antara kita sudah mulai merasakan kehabisan bensin. Sudah mulai berat melaksanakan puasa. Sudah mulai jarang-jarang buka Al-Quran. Qiyamul Lail sudah menjadi sesuatu yang kalau sempat saja. Apalagi di hari-hari ini ya krusial banget ya, banyak undangan buka bersama. Padahal sebelum masuk Ramadan, banyak di antara kita yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan.
Wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Dan mudahkanlah kepada kami ya Allah di bulan Ramadan untuk mampu melaksanakan salat, melaksanakan puasa, banyak membaca Al-Quran. Sebagian di antara kita Masya Allah pasang target. Ramadan ini khatam 10 kali. Masya Allah. Yang realistis saja, Ramadan ini khatam 3 kali. Misalnya. Atau minimal dia mengatakan Ramadan ini jangan seperti Ramadan sebelumnya. Sebagian di antara kita ingin melaksanakan amal ketaatan, qiyam agar dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, Masya Allah. Namun apa yang terjadi? Makin kesini makin kelihatan. Makin kesini makin kelihatan. Kelihatan kalau apa? Kalau Ramadan kita tidak ada bedanya dengan Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan kita, na'udzubillah, di Ramadan sebelumnya 1446 Hijriyah. Mungkin tanggal 13 Ramadan kita sudah khatam 1 kali. Adapun 1447 Hijriyah, sekarang kita baru masuk surah Thaha misalnya. Berarti itu kan lebih buruk. Sebenarnya apa yang terjadi? Masalahnya di mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka jujur kepada Allah, maka perkara itu akan baik bagi mereka. Kalau kita jujur kepada Allah di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, nanti kita pengen ini, pengen itu, pengen bisa sekian, pengen bisa sekian. Kalau itu jujur, berangkat daripada ketulusan hati kita, bukan hanya sekedar ucapan atau omon-omon belaka, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan jujur kepada kita. Allah akan mudahkan kita. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang serius perkara akhirat, Pak. Kalau akhirat serius mereka. Kalau dunia, mereka bercanda sama dunia. Bedanya dengan kita, Pak. Kalau kita dunia, kita serius. Akhirat kita bercanda. Padahal dunia itu tempatnya tempatnya sendau gurau. Siapa yang mengatakan dunia ini tempatnya permainan? Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dunia itu sendiri. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tentu lebih mengetahui hakikat apa yang ia ciptakan? Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Terkait dengan perkara dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, ilmuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Yang namanya permainan itu ada peluit akhirnya, Pak. Cuma kalau dunia bukan peluit, apa? Tiupan sangkakala. Walahwun, sendau gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurum bainakum, berbangga-bangga sesama kalian. Watakathurun fil amwali wal audad. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak anak keturunan. Itu dunia. Allah katakan dunia tempat permainan. Kita serius, subhanallah. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun di akhirat, kalau tidak azab yang pedih,
ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Ini serius. Tapi sayangnya untuk perkara yang serius ini banyak di antara kita yang main-main, Pak. Dan itu yang saya katakan tadi, makin kesini makin kelihatan. Mana yang mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala? Mana yang mendambakan ampunannya Allah? Mana mereka pendamba rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin agar namanya dihapuskan daripada penghuni nerakanya Allah? Seakan-akan itu tidak tampak pada perbuatan kita. Adapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terkait perkara akhirat luar biasa. Pernah suatu ketika ada seseorang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk Islam langsung jihad. Kisah ini akan membuktikan kalau kita serius sama Allah, Allah juga akan serius sama kita. Ketika berjihad, tugasnya dia apa? Menjaga punggungnya kaum muslimin. Apa itu menjaga punggungnya kaum muslimin? Supaya tidak diserang dari belakang. Hari itu berlalu, tiba-tiba Rasul mengutus satu orang untuk datang kepada orang tadi membawa sedikit harta. Ketika harta itu sampai di hadapan dia, dia tanya, "Ma hadza? Apa ini?" Maka dijawab, "Ini adalah bagian yang dibagikan Nabi Muhammad untuk engkau." Maka dia mengatakan, "Aku ikut berjihad, tujuanku bukan ini." Terus apa tujuanmu berjihad? Dia mengatakan tujuanku berjihad supaya ada yang memanah aku masuk di sini. Kemudian aku meninggal, kemudian aku masuk surga. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kami berikan harta dia nggak mau dan dia mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, tujuannya ini." Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau dia jujur sama Allah, Allah juga akan jujur sama dia. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada orang tadi, "Intasdukillah yasduk." Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Ala kulli hal, kemudian keesokan harinya berlangsung kembali peperangan. Setelah hari itu, di penghujung hari Rasulullah SAW mendapati orang yang kemarin menolak harta. Dalam kondisi sudah meninggal, lukanya persis seperti yang diisyaratkan dengan tangannya. Wa asyara biyadih, dia mengatakan, aku ingin ada panah yang menembus ini, kemudian aku mati masuk surga. Sampai Rasul SAW mengatakan, ahwa, apakah ini orang yang kemarin? Maka para sahabat mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur sama Allah, maka Allah jujur sama dia. Jadi tidak sekedar omongan saja. Lisan memang berucap, tapi diiringi dengan keyakinan hati. Dan itu terbukti, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah jujur juga sama dia. Allah berikan apa yang dia inginkan. Pernah suatu ketika, ada dua orang sahabat. Ini bapak sama anak. Tiba-tiba ketika akan berangkat untuk menuju Badar, maka bapak sama anak ini lempar undian, Pak. Maksudnya apa lempar undian? Siapa yang berangkat? Kalau namanya keluar berangkat, yang namanya nggak keluar tinggal di rumah. Ketika dilempar undian, yang keluar adalah nama anaknya, Pak. Antum tahu bapaknya ngomong apa? Tolonglah kali ini kasih buat bapak. Kata anaknya, wallahi, wahai ayahku, kalau ini bukan masalah surga, saya akan beri kabar. Aku berangkat ini tujuannya bukan untuk pulang.
Dan subhanallah ketika dia berangkat untuk berjihad, Allah subhanahu wa ta'ala berikan persis seperti keinginannya, meninggal sebagai syahid fi sabilillah. Dia jujur sama Allah, Allah juga jujur sama dia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berdoa mengucapkan doa yang kita bisa katakan doanya itu kontradiktif. Apa yang diucapkan beliau? Beliau mengatakan, Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu. Oke. Doanya yang kedua apa? Dan jadikan matiku di kotanya Rasulmu. Ini dua permintaan yang kontradiktif tadi. Sampai para sahabat mengatakan, anna yakunu hadza? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan doa itu? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan seperti yang kamu minta? Kalau kamu pengen meninggal sebagai syahid, keluar dari kota Madinah. Gitu. Kalau kamu meninggal di kota Madinah, dapat dipastikan kamu nggak akan syahid. Anna yakunu hadza? Bagaimana mungkin Allah akan berikan apa yang kamu minta? Apa yang diucapkan oleh Umar? Beliau mengatakan, ya'tini bihillahu insya. Allah akan kasih. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih. Dan subhanallah, Allah memberikan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab, meninggal di kotanya Nabi Muhammad SAW dalam kondisi syahid, ditikam ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Subhanallah. Jangan katakan tidak mungkin, Pak. Kalau kita benar-benar dengan ucapan kita, mustahil Allah Subhanahu wa taala enggak kasih, itu mustahil. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau kita jujur sama Allah, baik untuk kita. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih. Di antara kaum mukminin, para sahabat, mereka jujur kepada janji Allah, jujur kepada karunia Allah, pengen apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan berupa surga. Sampai ada seorang yang ketika berjihad, ketika duduk, Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Maka orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Kata Rasulullah, "Iya." Maka dia mengatakan, "Bakhin, bakhin." Kalau bahasa Indonesia itu, wah, wah. Akhirnya Rasul bertanya, "Apa yang melandasi engkau mengucapkan bakhin, bakhin?" Dia mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha." Bukan ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tersebut. Maka Rasul mengatakan, "Anta minhum, anta min ahliha." Kamu termasuk penghuni surga. Tiba-tiba orang itu, Pak, mengeluarkan kantong kecil, isinya kurma. Dia makan kurmanya itu satu. Katakan mungkin baru makan 1-2 butir kurma, dia mengatakan, "La in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai aku menghabiskan kurma-kurmaku ini justru kehidupan yang terlalu panjang. Ini kehidupan yang terlalu panjang. Faroma bima kana ma'ahu minat tamar, maka dia lemparkan kurmanya masuk ke kancah peperangan, meninggal sebagai fisabilillah. Sekarang bandingkan dengan kita. Banyak di antara kita yang Masya Allah pengen 2 kali khatam, 3 kali khatam. Sekarang baru surah Al-Baqarah, baru selesai semalam Al-Baqarah. Pengen ketika Ramadan gak bolong sama sekali sholat tarawehnya, Masya Allah. Kita yang mendominasi itu bolongnya justru. Subhanallah. Mana para perindu surga itu mana? Barangkali ini mungkin karena berangkat daripada niat yang tidak jujur kepada Allah.
Hanya sekedar kita ucapkan kemudian tidak berusaha kita realisasikan. Sahabat luar biasa. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, persiapan mereka pertemuan dengan bulan Ramadan luar biasa. Bahkan bulan Sya'ban itu toko Pak tutup. Subhanallah, antum Sya'ban, awal Sya'ban toko tutup. Kapan bukanya? Syawal. Sya'ban sampai disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Imam Qatadah rahimahullah, latihannya untuk masuk Ramadan apa? Kana yakhtimu inda kulli sab'. Khatam Al-Quran 7 hari sekali. 7 hari sekali khatam. Kita, waduh, Al-Qurannya baru dikeluarin dari laci. Sekarang di mana? Di atas toilet, di atas toilet gitu ya. Di atas toilet belum diambil lagi. Ini 1 kali khatam 7 hari sekali di luar Ramadan. Wa idza kana fi Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, yakhtimu inda kulli thalath. Beliau khatam 3 hari sekali. Ini jujur, persiapan dulu. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, yakhtimu inda kulli lailah. Beliau khatam itu setiap malam 1 kali. Subhanallah. Berarti total sebulan beliau berapa kali khatam? Antum? 17, Masya Allah. Yang lain, siang-siang suruh ngitung, lagi lapar-lapar. 17 kali, 10 di belakang, kemudian 20 harinya itu setiap 3 hari 1 kali khatam. Imam Qatadah. Imam Syafi'i, di bulan Ramadan indahu situna khatmah, 60 kali khatam, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka begitu menginginkan rahmat Allah. Mereka tahu benar bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, habis waktu untuk baca Al-Quran. Karena mereka ingin ampunan Allah. Mereka merasa butuh. Mereka merasa perlu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, maka mereka beramal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kan orang yang pertama kali akan masuk surga, betul ya? Rasulullah ini kan orang yang tidak seorang pun diizinkan masuk surga sebelum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya itu sudah diampuni sama Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Itu Rasulullah. Rasulullah ini yang Allah katakan, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya untukmu wahai Muhammad, sungguh pahala yang tidak pernah terputus, itu Rasulullah. Tapi ketika dihadapkan pada musim-musim kebaikan, waktu-waktu yang baik, peluang untuk melaksanakan kebaikan, Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan. Pernah suatu ketika, Rasul ingin berangkat menuju peperangan Badar. Antum tahu perang Badar terjadi pada bulan? Pada tahun 2 Hijriah, Masya Allah. Berapa jumlah kaum muslimin yang berangkat di perang Badar? Masya Allah, 313 atau 317. Pertanyaan berikutnya, susah nih. Berapa kendaraannya? Oh iya dong ya. Mau berangkat kendaraannya berapa? Kendaraannya itu 70 ekor unta, 2 ekor kuda. Kenapa kok sedikit? Iya, karena Rasul ingin untuk memberikan shock terapi. Jadi Rasul ingin agar apa? Tidak terdengar kabar orang munafik bahwasanya kaum mukminin keluar sehingga nanti khawatir kabar ini akan tersebar. Maka Rasul mengatakan, man kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Siapa yang ada kendaraannya berangkat sama kita. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ambil kendaraan dulu. Nggak usah. Yang ada kendaraannya aja. Sehingga yang berangkat lebih banyak daripada kendaraannya itu tadi. 1 kendaraan dinaiki bertiga. Afwan, bukan bertiga dinaikin bareng-bareng, enggak. Tapi secara
gantian. Taib ya. Rasulullah pasangannya siapa? Ali bin Abi Thalib sama Abu Lubabah radhiyallahu anhuma. Antum bayangkan Rasul di atas nih. Kemudian tiba saatnya untuk turun jalan. Rasul mau turun. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, namshi anka, kami berjalan saja ya Rasulullah, kamu lanjut." Lanjut di atas ya Rasulullah, biar kami yang jalan. Masya Allah. Kalau Ustadz ditawarin gitu Pak, Ustadz lanjut aja Ustadz. Ustadznya paling, Masya Allah ini murid ini berkah insya Allah. Bener nih, bener. Ya, rela ya, redo. Iya Ustadz, insya Allah anak doain, sambil doain gitu. Kalau Rasul ditawarin gitu Pak, antum tahu dia bilang apa? Rasulullah mengatakan, ma antuma bi aqwa minni alal mash, wala ana aghna minkuma anil ajr. Kalian tidak lebih kuat berjalan dibandingkan aku, kata Rasul. Aku juga kuat jalan. Dan aku juga butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Rasulullah butuh pahala Pak. Kita, Masya Allah, Ramadan, bukan syahrul Quran, syahrul Ghufran, syahrul doa, adanya syahrul gorengan kita. Makanannya yang di fullin, Masya Allah. Kita sudah persiapan Ustadz sebelum Ramadan. Apa itu? Itu Ustadz, abon 3 toples. Itu bukan persiapan. Persiapan bukan itu Pak. Persiapan mental, niat yang jujur, taubat kepada Allah. Karena yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah adalah kemaksiatan. Pernah nggak kita Pak, sebelum masuk Ramadan, kita cek handphone kita nih. Kita lihat video-video kan, WhatsApp itu Masya Allah, video macam-macam ya. Kadang yang nggak mau kita download, ke download kalau masuk ruangan yang wifi gitu ya. Ya settingannya sih sebenarnya ya. Kita kan memang orangnya suka aji mumpung gratis gitu. Coba sebelum masuk Ramadan, antum cek handphone antum, ada video yang hapus. Yang nggak manfaat, hapus. Ada foto-foto yang nggak benar, hapus. Kenapa? Ini handphone Pak, yang senantiasa membersamai kita. Antum berangkat kerja, dompet ketinggalan, anak yakin antum masih santai berangkat tetap. Tapi kalau makhluk ini yang ketinggalan, putar balik antum. Iya nggak Pak? Ini yang ada sama kita. 24 jam ketika sholat ada di kantong kita. Ketika sujud, jatuh di tempat sujud kita. Nih. Senantiasa membersamai kita. Kalau isinya perkara-perkara maksiat, kemudian Allahumma rzuqni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku al-khusyu' fis shalah, khusyuk ketika melaksanakan sholat, mustahil Pak. Pengen khusyuk tapi handphonenya berantakan. Pengen khusyuk tapi nggak ada persiapan. Sama saja nggak jujur sama Allah. Tidak jujur di dalam niat untuk melaksanakan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan apa yang kita inginkan. Masih ada kesempatan. Kita sekarang ini berada pada 10 hari kedua. Masih ada kesempatan, ibaratnya kalau yang sudah melakukan persiapan di luar Ramadan, sekarang ini masih kenceng Pak jalannya Pak. Pahaman tuh? Kenapa? Ibaratnya orang kalau mau masuk tol ke Jawa, itu dia isi bensin dulu. Kemudian setelah isi bensin dia baru naik MBZ, Masya Allah itu pede Pak jalannya Pak. Hah? Lari 200 juga nggak boleh ya, lari 120 lah, 100 aman tuh. Katakan tidak ada pom bensin sampai kilometer ke 200, pede dia. Nah kita ibaratnya mau masuk tol nggak isi bensin dulu, sedangkan nggak ada rest area misalnya, tidak ada SPBU misalnya, kita jalan was-was Pak. Hari ke-7 di mana-mana masjid itu sudah banyak kemajuan, Masya Allah. Apa yang maju? Softnya maju. Ibaratnya naik mobil sudah peringatan ting, ting gitu. Akhirnya apa? Matiin AC, buka jendela. Kenapa? Menghemat. Kalau ada persiapan, nanti mungkin dia akan mengalami penurunan nanti, tapi tanggal 17 itu loh. 18, 19 itu sudah mulai peringatan pertama.
Tiba-tiba malam hari 20, malam 21, ibaratnya itu promonya baru lagi, ada malam Lailatul Qadar, seakan-akan antum isi bensin, naik lagi. Lah yang nggak isi bensin di awal, hari ke-7 itu sudah mulai, ini butuh perjuangan, butuh perbaiki niat, perbaiki tekad lagi. Jujur sama Allah, nangis. Teman kita sudah 2-3 kali khatam, masa kita belum khatam? Itu kan harus kita pikirkan ya. Jadi perbaiki niat kita, jujur sama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.